Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sylvia, saya dari jurusan Business Management. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil proyek dalam mata kuliah Karakter Building. Proyek ini berjudul Indonesia Tanpa Sekat yang berfokus pada isu kesenjangan sosial dan ekonomi. Kenapa memilih tema ini? Karena kami melihat realitas di sekitar kita bahwa di balik kemajuan dan modernisasi yang pesat di kota-kota besar, masih banyak juga de- anjing derap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sylvia, saya dari jurusan Business Management. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil proyek dalam mata kuliah Karakter Building. Nah, proyek ini berjudul Indonesia Tanpa Sekat yang berfokus pada isu kesenjangan sosial dan juga ekonomi. Kenapa memilih tema ini? Karena kami melihat realitas di sekitar bahwa di balik kemajuan dan modernisasi yang pesat di kota-kota besar, masih banyak daerah di Indonesia yang tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan gitu. Maka dari itu, tema ini diambil untuk mengingatkan kita semua bahwa pentingnya pemerataan pembangunan. Lalu di sini yang akan saya bahas yang pertama yaitu mulai dari latar belakang, rumusan masalah, hasil temuan di lapangan, solusi yang ditawarkan, dan yang terakhir yaitu refleksi pribadi. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai latar belakang. Indonesia adalah negara besar dengan segala kekayaan, mulai dari sumber daya alam, budaya, serta semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Tetapi realita di lapangannya menunjukkan masih ada kesenjangan sosial dan ekonomi yang sangat jelas terlihat. Seperti kita melihat kota-kota besar dengan akses transportasi yang modern, sekolah yang berkualitas, dan rumah sakit yang sangat memadai, dan juga pusat perbelanjaan yang sangat megah. Namun di sisi lainnya ada desa-desa yang sekolahnya itu masih bocor, jalannya masih rusak, dan masyarakat juga kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan gitu. Nah, ini itu membuktikan bahwa kesenjangan bukan hanya mengenai infrastruktur saja, tetapi juga dari pengetahuan dan juga kesempatan juga. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, dari latar belakang yang udah dianalisis ini, kami merumuskan tiga pertanyaan utama sebagai rumusan masalah. Yang pertama yaitu mengapa kesenjangan sosial di ekonomi ini masih tinggi, khususnya antara perkotaan dan daerah yang tertinggal gitu. Lalu yang kedua itu apa dampak nyata dari ketimpangan tersebut terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat di desa maupun di pelosok gitu. Yang ketiga, bagaimana kolaborasi antar pemerintah, komunitas, dan mahasiswa yang dapat menjadi solusi untuk mengurangi kesenjangan yang ada gitu. Nah, rumusan masalah ini menjadi dasar di dalam menyusun tujuan dan mencari solusi dari proyek ini gitu. Selanjutnya yaitu hasil temuan di lapangan. Nah, dari hasil pengamatan ada beberapa temuan juga. Yang pertama yaitu beberapa desa masih ada infrastruktur dasar seperti jalan dan sekolah yang kondisinya sangat memprihatinkan. Yang kedua yaitu literasi digital dan literasi keuangannya masih rendah, sehingga masyarakat juga sulit mengakses peluang ekonomi baru. Yang ketiga, mayoritas penduduk di daerah tertinggal masih bergantung pada pekerjaan informal dan penghasilannya yang sangat tidak menentu gitu. Dan keempat, kesadaran masyarakat terhadap hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan juga masih rendah. Nah, dari temuan-temuan ini menunjukkan bahwa kesenjangan memang nyata dan juga kompleks sehingga membutuhkan solusi yang sangat menyeluruh gitu. Selanjutnya yaitu solusi yang ditawarkan. Dari hasil temuan tersebut, eh, kita mendapatkan 4 solusi. Yang pertama yaitu mulai dari edukasi dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai betapa pentingnya pendidikan, kesehatan, dan literasi keuangan. Yang kedua, program digitalisasi seperti pelatihan literasi digital agar masyarakat bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan ekonomi mereka juga.
Lalu yang ketiga yaitu kolaborasi lintas sektor seperti mahasiswa, pemerintah, komunitas, dan juga pihak swasta harus saling bekerja sama agar masalah ini tuh tetap agar masalah ini agar masalah ini bisa cepat teratasi karena masalah ini tuh nggak bisa diselesaikan dengan secara sendirian aja gitu. Dan yang keempat, aksi nyata di lapangan seperti kerja bakti, program berbagai keterampilan, kegiatan sosial lainnya gitu. Dah, dengan solusi ini kami berharap kesenjangan dapat berkurang secara bertahap gitu. Selanjutnya ada refleksi pribadi. Dari proyek ini, saya pribadi mendapatkan banyak pelajaran berharga. Saya juga jadi sadar bahwa kesenjangan ini bukan sekedar persenan ya, tetapi juga sebuah kenyataan yang emang dialami langsung oleh masyarakat kita gitu. Saya juga belajar betapa pentingnya empati, peduli, dan mau mendengar suara mereka yang selama ini tidak terdengar. Selain itu, saya juga menyadari bahwa dengan adanya kolaborasi kecil-kecilan atau ya kecil sekalipun, jika dilakukan dengan konsisten bisa memberikan dampak yang besar gitu. Maka proyek ini itu sangat membuat saya termotivasi untuk tidak hanya berfokus pada diri saya sendiri, tapi juga bagaimana saya bisa berkontribusi bagi masyarakat dan juga bangsa gitu. Sebagai penutup, mari bersama-sama mewujudkan Indonesia tanpa zakat, yaitu Indonesia yang inklusif, adil, dan juga berkeadilan. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.